Menurut Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, ya. Bapak sudah tahu Gimana? kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi tidak. Tidak perlu saya sampaikan. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa lebih baik ini dibawa sampai ke ranah hukum. Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, menfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang. Isu apa lagi yang mau kita obrolin nih? Ini ada nih isunya. Isunya tentang pernyataan Pak Jokowi pada saat diwawancarai, kalau nggak salah, oleh Kompas TV. Jadi Pak Jokowi itu mengatakan isu ijazah, tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu itu katanya sudah 4 tahun. Dan Pak Jokowi itu selama 4 tahun lebih banyak diam, lebih banyak membiarkan tuduhan-tuduhan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sebelumnya sudah ada di penjara. Ada 2 orang gitu yang menuduh ijazah SMA-nya Pak Jokowi palsu. Tapi kalau nggak salah divonis oleh pengadilan bukan karena tuduhan ijazah palsunya, tapi untuk tuduhan yang lain. Jadi Pak Jokowi diam aja kenapa Pak? Kira-kira kalau menurut Pak Jansen, kok diam aja atas isu dugaan atau tuduhan ijazah palsu itu? Ya, yang pasti Pak, itu kan sifat dasar orang Jawa. Jadi lebih banyak menahan diri daripada ngomong asal-asalan. Oh gitu ya? Itu falsafah Pak, apalagi status dia sebagai presiden. Dia harus menjaga semuanya. Oh gitu ya? Menjaga semuanya. Jadi lebih baik diam? Lebih baik diam. Tapi beliau mengatakan Pak, loh saya diam itu karena ijazahnya di tangan saya. Jadi dia yakin ijazahnya asli dan ada di tangan Pak Jokowi gitu loh. Makanya diam aja. Ya, apalagi begitu. Membiarkan orang ngomong seenak udelnya aja. Ya, seandainya palsu pun dia harus diam. Oh gitu. Ya, apalagi punya Pak. Iya justru itu. Tapi kalau dia bukan orang Jawa, langsung tunjukin Pak. Oh gitu ya? Langsung bereaksi. Oh sontol lu. Ya. Deh, gitu Pak. Padahal menurut adagium ilmu hukum, yang menuduh itu yang harus membuktikan. Bukan yang punya, yang dituduh yang membuktikan. Itu dia. Situ nuduh saya punya ijazah palsu, ya situ buktikan ijazah saya palsu atau asli. Bukan saya nunjukin ijazah saya atau justru saya, bukan saya kemudian mengatakan ijazah saya ini asli dari ini, nggak perlu gitu. Gitu loh. Ya sambil ini Pak, istilahnya buying time dia, sambil full bucket sebenarnya. Pengumpulan bahan keterangan. Kan begitu. Itu strategi Pak. Strategi. Nah, Pak Jokowi juga kemudian berusaha mengelaborasi kenapa kok tuduhan ijazah ini kok masif banget gitu. Masif loh Pak. Masih. Ada banyak orang yang menuduh, kemudian menggunakan media sosial, menerbitkan buku, kemudian media sosial itu ingin mengamplify, memperluas tuduhannya agar dipercaya orang banyak, gitu loh. Tapi Pak Jokowi mengatakan gini, ini kayaknya agak ada agenda politik gitu, Pak. Kalau menurut Pak Jansen, agenda politik itu apa maksudnya? Itu tadi Pak, dalam rangka full bucket, akhirnya dia bisa berkesimpulan seperti itu. Kalau dia langsung bereaksi di awal, nggak ketahuan aktornya nanti Pak. Gitu ya. Pintar Pak Jokowi ini. Bukan cuma ada agenda politik Pak, ada agenda besar politik bukan, tapi dia ada operasi politik. Operasi politik kan. Misalnya lah Pak Jokowi mantan presiden nih Pak. Dulu waktu dia presiden kan dia punya agen intelijen Pak. Iya. Intelijennya bekerja Pak. Dia diam ya. Kira-kira siapa di belakang isu ijazah itu? Sekarang kalau si aktor mempunyai intelijen juga berlawanan lah ini. Adu kontra intelijen. Ya kan? Kira-kira Pak, kalau ini kita maksudnya rakyat biasa kan. Kalau kita membayangkan Pak Jokowi mengatakan ada agenda besar politik dan ada operasi politik, itu untuk apa sebenarnya Pak? Ya pastilah untuk
29, Pak. Oh, enggak, biar apa? Pak Jokowi itu biar apa? Kok Biar jelek namanya. Oh, gitu. Popularitasnya menurun. Iya, Nah, iya. ini kan istilahnya menjadi mengarah ke menurunkan popularitas Pak Jokowi. Padahal ternyata sebaliknya yang terjadi. Justru semakin dituduh. Semakin populer beliau. Ya. Karena jasanya asli. Asli. Kan gitu, Pak. Iya. Masuk jebakan Batman. Iya. Jadi ingin menurunkan atau mendegradasi nama Pak Jokowi. Iya, Pak. Cuma di dalam yang saya tahu ya, Pak Jokowi itu mengatakan akan menghantam reputasi Pak Jokowi. Cuma hebatnya Pak Jokowi itu mengatakan, saya ini punya reputasi apa sih? Kan luar biasa, Pak. Tetap low profile ya. Jadi Pak Jokowi itu sejak wali kota nih Pak ya, di Solo itu masuk dalam kategori wali kota terbaik di muka bumi ini. Iya, betul. Pada saat pemilu pilkada Pak Jokowi kedua tidak pakai kampanye, nggak pakai banner, nggak pakai apa-apa, enggak Pak. Dan Pak Jokowi dipilih oleh lebih 90% pemilih kota Solo untuk wali kota periode kedua. Mayoritas. Itu benar-benar mayoritas loh. Belum pernah terjadi. Lebih dari 90% orang Solo sana memilih Pak Jokowi sebagai wali kota. Dan kemudian jadi presiden 2 periode. Jadi gubernur, jadi presiden. Yang lebih disebelin sama lawan-lawan politik Pak Jokowi, lah kok Gibran anaknya Pak Jokowi jadi wakil presiden. Jadi Bapak benar. Jadi ingin mendegradasi nama Pak Jokowi, menghilangkan reputasi Pak Jokowi, supaya buat 2029 musuh-musuh Pak Jokowi itu kira-kira merasa lebih aman lah. untuk bersaing dalam pemilu 2029. Iya. Kita lihat nih Pak, video tentang Pak Jokowi ya, Oke. yang diwawancarai oleh Kompas TV ini ya. Apa pandangan Bapak soal isu yang tidak berkesudahan, soal isu ijazah palsu, Pak? Ya, ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan, dan sebetulnya saya sudah matanu diam, tidak banyak menanggapi. Karena apa? Ijazahnya saya pegang gitu loh. Bapak pegang ijazah? Kenapa? Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu, karena yang pertama ada aduan ke Barreskrim. Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara nih, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu, itu coba dibuktikannya seperti apa. Dan itu akan lebih baik kalau pembuktiannya itu di pengadilan. Sehingga betul-betul akan kelihatan proses hukumnya, akan kelihatan adilnya, karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli masih tidak dipercaya, gimana? Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung, karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki, meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Ya, menurut Bapak, kenapa? Apa dibalik itu? Menurut Bapak, kenapa harus diturunkan reputasi Bapak melalui isu ijazah ini? Ya, mungkin untuk kepentingan politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main? Kan mesti ada kepentingan politiknya di situ. Tapi sekali lagi, mestinya dalam masa-masa ekstrim seperti ini kita konsentrasi untuk hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini. Misalnya tadi yang berkaitan dengan menghadapi masa-masa ekstrim
menghadapi masa-masa perubahan karena artificial intelligence, karena humanoid robotic, sehingga jangan malah kita energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya urusan ringan. Menurut Bapak masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, ya. Bapak sudah tahu Gimana? kira-kira siapa di balik? Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tapi tidak. Tidak perlu saya sampaikan. Dan Bapak tadi mengatakan bahwa lebih baik ini dibawa sampai ke ranah hukum. Ya, untuk pembelajaran kita semuanya, bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, menfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang. Kalau ada pertanyaan ini akan ke ranah hukum saja, Bapak membawa ini ranah hukum saja, atau ada kemungkinan mediasi? Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik. Untuk pembelajaran kita semuanya. Dan Bapak juga pernah berjanji kalau sampai ke pengadilan, ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan. Yaitu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya kan saya bawa. Untuk pembelajaran hukum, memang apa yang Bapak khawatirkan kalau ijazah ini, kasus ijazah ini terus bergulir di luar soal tudingan ijazah palsu? Ya kan bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain, bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, wali kota, semuanya dengan tuduhan asal-asalan. Tapi kalau menuduh dengan bukti itu yang baik. Menurut Bapak, seharusnya tidak ada kasus tudingan-tudingan ini lagi di kemudian hari? Ya, ini untuk pembelajaran kita semuanya. Jadi Pak, jelas ya dari kalau statement Pak Jokowi itu, tapi yang saya menarik itu reputasi ini apa sih? Kok mau dihancurkan reputasi? Saya tuh nggak punya reputasi apa-apa, itu menurut saya luar biasa loh statement dari Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi reputasinya diakui di dunia ya. Betul. Tapi beliau merendah ya. Ya, Merendahkan hatinya. Gitu. Pak Jokowi itu memang orangnya rendah hati, Pak. Dia bangun seluruh kantor perbatasan. Dia meneruskan jalan tol panjang. Dia bikin jalan Trans Papua. Dia bikin rel kereta api di Sulawesi. Meneruskan tol ke Sumatera. Bayangin, Pak. Bandara, pelabuhan, bendungan-bendungan dibangun sama Pak Jokowi di era Pak Jokowi loh, Pak. Betul. Makanya ada sebuah riset juga mengatakan Pak Jokowi itu risetnya kalau nggak salah nih Pak ya, tinggilah sebagai presiden itu. Dan tadi Pak Pri kan mengatakan juga, setelah pensiun pun dari presiden, Pak Jokowi masih diangkat sebagai penasehat Bloomberg Global Economy. Luar biasa Pak itu.